Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin, menjadi anugerah tak terhingga bagi kita semuanya dan nikmat tak terkira karena kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang mukmin dan mukminah. Karena dengan menjadi seorang mukmin dan mukminah, maka kehidupan kita semestinya menjadi kehidupan yang indah, kehidupan yang penuh makna, dan menjadikan hidup kita ini kehidupan yang menakjubkan. Kehidupan seorang mukmin digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2999 dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sungguh menakjubkan kehidupan seorang mukmin. Inna amrohu kullahu lahu khair. Semua urusannya adalah baik baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Hal ini tidak akan didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. In asobathu syarra syakara fakana khairullah. Apabila seorang mukmin itu mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur, dan yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Wa in asobathu dharra syabara fakana khairullah. Sebaliknya, apabila seorang mukmin itu tertimpa atau ditimpa kesedihan, kesusahan, cobaan, maka dia bersabar, dan yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Jadi betapa indah gambaran kehidupan seorang mukmin yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah baginya, senang atau susah, bahagia atau menderita, nikmat apa yang diberikan atau nikmat apa yang dikurangi, cobaan apa yang diberikan, semuanya di hadapan seorang mukmin menjadi urusan yang baik. Karena dia akan bersyukur apabila dilimpahkan, apabila diberikan dan ditakdirkan diberikan kenikmatan, kebaikan, kelebihan-kelebihan yang diberikan kepadanya. Dia akan bersyukur. Namun apabila dia mendapatkan kesusahan, dia mendapatkan kesedihan, cobaan, maka dia pun bersabar. Semuanya baik bagi seorang mukmin. Gambaran di atas masih dilengkapi oleh Rasulullah SAW bagaimana semestinya kita seorang mukmin itu di samping hidupnya menakjubkan, hidupnya menjadi bermakna dan indah. Rasulullah memberikan beberapa gambaran. Saya akan menyampaikan beberapa sabda Rasulullah SAW yang mencirikan seorang mukmin itu, yang tentu kita mohonkan bisa kita laksanakan dan kita teladani sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang mukmin, yang kehidupannya senantiasa dihiasi dengan kehidupan yang bermakna dan kehidupan yang menakjubkan, dan tentu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat di sekitarnya. Hadis pertama digambarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana ciri seorang mukmin itu? Seorang mukmin itu, sabda Rasulullah SAW, digambarkan seperti lempengan emas. Mathalul mu'min mathalus sabilatid dhahab. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti lempengan emas. Inna nafakhat 'alaiha ahmarat wa inna wazanat lam tangkus. Kalau ditiupkan api di atas lempengan emas itu, maka dia akan menjadi merah. Namun kalau ditimbang, emas itu tidaklah berkurang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Apa artinya pendengar? Mukmin itu bagaikan lempengan emas, artinya seorang mukmin itu memiliki pribadi yang kokoh, pribadi yang tidak luluh dan tidak mudah luntur
dan tidak mudah menyerah dengan keadaan. Ia akan kokoh berpijak di atas kebenaran. Kalau dia meyakini bahwa sesuatu itu benar, maka dia akan pegang kebenaran itu apapun konsekuensinya. Ia akan kokoh. Di dalam tarikh Islam, kita banyak mendengar betapa para sahabat sangat kokoh mempertahankan kebenaran, meskipun konsekuensinya tentu sangat berat. Yang terkenal tentu salah satunya adalah sahabat Bilal bin Rabah. Ketika beliau sudah meyakini bahwa Islam adalah jalan hidup yang benar, dan beliau disiksa oleh majikannya dengan dihimpit batu, dijemur di atas batu, maka hal itu tidak menggoyahkan imannya, tidak menggoyahkan pendiriannya. Yang terucap hanyalah ahad, bahwa Bilal meyakini bahwa Allah itu ahad, bahwa itu esa, dan meyakini dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan konsekuensi yang sangat berat. Ciri seorang mukmin adalah orang yang memiliki kontribusi di dalam kehidupannya, memberikan manfaat bagi sesamanya dimanapun ia berada. Ia mau tinggal di kota, mau tinggal di desa, ia mau tinggal di pinggir lautan, di atas gunung, di tepian pantai, tidak menjadi masalah. Tetapi yang terpenting bagi seorang mukmin adalah bagaimana dia mampu memberikan kemaslahatan, mampu memberikan manfaat tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain. Maka perintah Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang lain, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi inilah gambaran yang kedua yang tentu harus kita ambil pelajaran darinya, bahwa seorang mukmin itu harus memberikan manfaat bagi orang lain di sekitarnya. Dia memberikan kemaslahatan. Maka marilah kita sebagai seorang mukmin sebisa mungkin memberikan kontribusi. Ya, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga masyarakat, dan lebih besar lagi bagi umat dan bangsa. Nilai kita akan semakin besarnya nilai kita ya, akan ditentukan oleh seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan bagi orang lain dan juga bagi umat dan bangsa. Perumpamaan yang ketiga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan tentu menjadi nasihat dan muhasabah bagi kita semuanya di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, bahwa seorang mukmin itu diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti lebah. Mathalul mu'minina mathalun nekhlah. Perumpamaan orang mukmin itu seperti pohon kurma. In akalat thayyibah. Lebah itu kalau makan, maka yang dimakan adalah makanan yang baik. Wa in wadu'at thayyibah. Apa yang keluar dari lebah juga sesuatu yang baik. Maka yang keluar adalah madu. Yang madu itu bermanfaat bagi manusia, bermanfaat bagi kesehatan manusia dan disenangi oleh manusia. Yang masuk yang baik-baik, yang keluar pun yang baik-baik, itulah lebah. Wa in waqa'at ala 'udi sajarin lam taksirhu. Kalau dia hinggap di pohon, batang pohon, maka dia tidak menimbulkan kerusakan baginya. Nah, gambaran ini semestinya sama dengan seorang mukmin. Bahwa seorang mukmin itu di dalam mengkonsumsi makanan, memasukkan apa-apa ke dalam mulutnya adalah halal pilihan, memenuhi syarat halal dan thayyib. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, dan makanlah apa-apa yang ada di muka bumi ini, banyak sekali makanan. Tetapi yang diperintahkan oleh Allah halalan thayyiba, yang halal dan thayyib. Halal dari asalnya, halal dari jenisnya sesuai dengan syariat, dan thayyib baik. Sesuatu yang halal belum tentu thayyib. Karena kalau sesuatu yang halal itu kemudian menyebabkan kesehatannya menurun, menyebabkan dia sakit, menyebabkan sakitnya semakin parah, artinya makanan itu tidak thayyib, tidak baik. Maka meskipun dia halal, ya barangkali buah misalnya, buah itu halal. Ya, asal dia asalnya itu jelas. Ya, dibeli atau memetik sendiri atau diberi atau kita mendapatkan dari orang lain, berarti asalnya jelas halal. Tetapi kalau buah itu busuk yang nanti akhirnya kalau kita makan menyebabkan kita sakit perut, maka dia tidak masuk dalam kategori thayyibah.
thayyib, tidak masuk dalam kategori thayyib, maka dia tidak boleh dimakan oleh seorang mukmin. Maka seorang mukmin harus memang pilih-pilih di dalam dia menyeleksi dan memasukkan makanan yang harus dimasukkan ke dalam mulutnya. Dijaga benar-benar mana yang boleh masuk ke dalam mulutnya dan mana yang tidak. Karena kalau kita memasukkan makanan haram ke dalam mulut kita, artinya harus dibersihkan kelak nanti di neraka. Dan semoga tausiah singkat ini dapat semakin memperkokoh iman kita dan menjadikan kita sebagai seorang mukmin yang bisa diteladani dan menjadikan kita teladan bagi keluarga, dapat diteladani bagi masyarakat, dan tentu memberikan manfaat bagi umat dan bangsa. Sekali lagi, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah siapa yang mampu memberikan manfaat dan kebaikan bagi umat atau orang lain di sekitarnya. Demikian, semoga memberikan manfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.